Dia bilang, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan kalau kamu disakiti, diam, mendoakan orang yang menyakitimu, kecuali ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan ini. Dia kagum sekali akan Yesus. Suatu ketika ia masuk ke gereja orang kulit putih, orang barat, tetapi ia dicegat oleh seorang penjaga dengan mengatakan, maaf, gereja ini hanya boleh dimasuki oleh orang yang berkulit putih. Karena itu, sejak saat itu ia mengatakan, saya menerima Kristus tetapi saya menolak Kristen. Kenapa Gandhi tidak percaya Yesus? Gara-gara pengikutnya. Banyak orang tidak menolak Kristus, tetapi menolak orang-orang yang mengenakan baju Kristen. Kita ini menggunakan baju Kristen. Mungkin hidup kita tidak berbuah, tapi malah menggagalkan orang untuk mengikuti Yesus karena kata dan perbuatan kita yang salah. Kita mohon berkat Tuhan agar kita menggembirakan orang yang percaya kepada Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memasuki novena hari ke-6. Novena Roh Kudus ini diberikan tema Roh Kudus membawa sukacita. Yesus berdoa bagi para murid agar di tengah kegalauan mereka itu bisa dihibur oleh roh penghibur, roh yang membawa sukacita. Kita gereja saat ini berdoa bersama para rasul menantikan datangnya Roh Kudus ini agar mampu memberikan penghiburan bagi segenap kegalauan hati kita, keraguan iman kita. Semoga hal ini tidak membuat hidup seorang Kristiani menjadi redup. Anggota gereja harusnya diberkati oleh doa Yesus yang ingin supaya kegembiraannya, sukacitanya ada pada kita. Mari kita mohon Roh Kudus, kiranya sukacita ini ada di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Tuhan memberkati kita dalam keadaan sukacita. Kita berada di dalam rumah masing-masing ataupun di dalam gereja ini hendak berkumpul bersama-sama dengan gerak para murid pertama menantikan datangnya Roh Kudus. Tema kita hari ini, hari ke-6 adalah Roh Kudus membawa sukacita. Kita dengarkan di dalam bacaan yang pertama bagaimana para murid ini sementara galau. Dalam kegalauan, bagaimana seseorang bisa berbahagia. Seperti di dalam bacaan pertama, Paulus mengatakan, serigala-serigala ganas masuk menyerang kawanan. Karena itu jagalah dirimu dan kawananmu. Bahkan dalam kawanan sendiri muncul orang dengan ajaran palsu. Kita rasakan betapa jemaat perdana ini, hasil pewartaan para rasul, terancam di dalam kesusahan hidup. Bahkan Paulus meneteskan air mata sebelum ia naik ke atas kapal untuk berpisah dengan mereka. Dan kalau kita menengok kepada murid-murid Yesus, gereja perdana ini, kegalauan mereka juga adalah keterbatasan dari pikiran mereka untuk memahami firman Tuhan. Sebab ketika mereka mengikuti Yesus, mendengarkan wejangannya, mereka tahu bahwa ada banyak hal yang harus dirubah. Ada perubahan yang total dari mindsetnya. Dan ini sesuatu yang sulit, membawa kita dalam satu kegalauan. Mengasihi musuh, seperti ajaran Yesus. Kamu berdoa bagi mereka yang menyakitimu. Bila hukum menetapkan bahwa orang berdosa harus disingkirkan, Yesus malah bergaul dengan mereka di depan mata murid-muridnya yang memahami ajaran Taurat. Petrus bahkan bertanya, berapa banyak saya harus mengampuni? 7 kali cukup? Yesus mengatakan satu kelimpahan angka yang begitu besar. Tentu saja ini
mencabut mereka keluar dari ketenangan mereka. Belum lagi sabda Yesus tentang sangkal diri, pikul salib. Ini pesan yang paradoksal. Jangankan diganggu oleh serigala dari luar. Ada serigala-serigala mindset dari dalam diri kita sendiri yang harus kita lawan. Dan ini disebut revolusi akhlak. Bukan revolusi abal-abal, revolusi akhlak yang sesungguhnya. Dan di antara para murid Anda tahu, yang paling bikin galau itu adalah apa? Mesias harus menderita dan wafat. Ini sumber terbesar kegalauan para murid. Saya membaca satu refleksi Paus Fransiskus dan bagus sekali. Dia menulis di sana tentang dua murid Emmaus. Mewakili murid yang lain. Apa yang dibuat Yesus bagi dua murid Emmaus ini? Paus Fransiskus dalam renungannya mengatakan, dua murid ini kecewa dengan wafat Yesus. Mereka pergi meninggalkan kumpulan murid-murid yang lain. Mereka meninggalkan Yerusalem. Anda tahu, berarti mereka meninggalkan gereja yang sementara berkumpul. Pemahaman akan Mesias sebagai pembebas, ya, Raja pembebas menjadi hancur berantakan akibat Yesus harus wafat. Mereka gagal move on di dalam pemahaman akan ajaran Yesus. Walaupun mereka belum gagal total. Banyak anggota gereja saat ini adalah seperti para murid ini. Ada di persimpangan jalan, berada di dalam kegalauan atas pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran iman. Bahkan banyak yang meninggalkan gereja. Ya, jangan heran sebab pada awal zaman Yesus sendiri sudah ada murid-muridnya. Di depan matanya mereka meninggalkan teman-temannya. Yesus menghadapi kenyataan ini. Orang-orang ini semua, orang-orang yang pergi meninggalkan ini semula mengaku Katolik. Tetapi mereka, ada yang meninggalkan, ada yang ragu-ragu karena mempertanyakan tentang makna hidup, iman, Tuhan dan keberadaannya, evolusi, sengsara, penyakit, bencana dan nasib sial, takdir, kekudusan, dosa dan pengampunan, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan kepintaran, logika-logika, hukum dan aturan, kematian, kebangkitan, bahkan kuasa Allah, dan lain-lain. Lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Maka banyak anggota gereja menjadi bingung, galau, tidak pasti. Bagaimana orang dalam keadaan galau bisa berbahagia? Kemarin dalam rapat temu pastoral bulan Mei kemarin, akhir April lalu, Bapak Uskup dan para Romo itu banyak sekali ya, disuguhkan curhatan anak-anak muda tentang pandangan mereka terhadap gereja Katolik. Apa tantangan dan harapan anak-anak muda sih terhadap gereja Katolik ini? Anak milenial ini lebih banyak melek teknologi dan mereka punya pola pikir yang berbeda. Dan sangat mengherankan tapi sekaligus membanggakan adalah ya, banyaknya seruan dari para Romo agar kita, para Romo ini, dewan bahkan uskup harus terbuka dan mampu juga untuk berubah. Karena kita sudah hidup dalam era budaya yang baru. Orang tua boleh unggul dalam iman, dalam pola pikir, nasihat, dan pendekatan. Tapi anak-anak lebih melek di dalam revolusi peradaban yang baru, yaitu teknologi atau revolusi digital. Mereka ini disinyalir, generasi muda ini, milenial, zentennial, ya, Gen Z, Gen Y, mereka ini tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Medsos menjadi kata kunci. Ya. Mereka bisa berteman dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Bahkan mereka ya sangat akrab, walaupun itu bukan dalam dunia nyata. Ini membuat sistem mereka cair. Tapi kepercayaan juga makin terbuka. Sistem kepercayaan mereka juga terbuka dan universal. Makanya melahirkan pola-pola pikir yang berbeda. Dikala banyak orang tua berpikir bahwa
Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Hampir semua orang berpikir kebijaksanaan begitu. Anak-anak muda berpikir berbeda, terbalik. Bukan manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Tuhan merencanakan, manusialah yang menentukan. Ya. Ketika seseorang mau menjatuhkan diri dari atas gedung, bukan Tuhan menentukan dia supaya dia bunuh diri. Dia menentukan sendiri. Tuhan merencanakan hidupmu indah. Dari awal kita penciptaan, Tuhan merencanakan indah semuanya. Tinggal engkau saja yang menentukan mau jadi buruk atau tidak. Kita harus terbuka juga pola kita, benar juga. Tuhan merencanakan indah semua pada waktunya. Tetapi manusialah yang menentukan baik atau buruknya. Mereka juga mengoreksi, banyak orang tua kan suka lagu hidup ini adalah kesempatan itu loh. Itu lagu yang enak kan? Tapi bagi mereka itu salah. Kenapa orang tua suka lagu ini? Karena merasa bahwa hidup ini ya sekali aja. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Bagi mereka tidak. Mati yang hanya sekali. Hidup mah berkali-kali. Hari ini kita selamat, kita udah hidup. Besok kita selamat dari COVID, kita hidup lagi. Hidup berkali-kali, mati yang hanya sekali. Nah, yang ingin saya katakan adalah anak-anak muda ini mempunyai tendensi kultural yang pluriform. Kata yang terlalu tinggi ini kira-kira berarti saja begini loh ya. Keadaan dunia sekarang ini membuat mereka religiusitas, rasa beriman mereka, rasa beragama mereka itu sangat cair, tidak kental. Ini ada baik tapi juga ada buruknya. Ya. Tantangan orang tua, tantangan para romo, biarawan, biarawati, tantangan dewan dan fungsionaris dalam gereja. Di mata orang muda yang kaku dan doktriner harus membuka mata kita terhadap jeritan anak-anak muda ini. Mampukah kita merubah mindset kita? Jangan kita menuntut mereka berubah terus. Tapi kita sendiri juga terbuka atau tidak untuk merubah diri kita. Kegalauan-kegalauan menimpa hidup kita, menimpa generasi muda kita. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita ikuti wejangan Paus Fransiskus ketika berefleksi tentang dua murid Emmaus. Dia bilang begini, pertama, janganlah identikan dirimu dengan murid galau. Itu salah posisi, atau anak-anak muda bilang itu status yang keliru. Ya. Ambil dirimu pada posisi Yesus. Kalau kita mengenakan diri pada status murid Emmaus, kita akan terbawa arus. Ya. Ditelan tendensi budaya yang universal. Tersesat di banyak jalan bercabang yang ada di depan mata. Berarti jangan ambil posisi pada murid galau. Ambil pada posisi Yesus. Nah, setelah memposisikan diri pada jalan Yesus, pada posisi Yesus, langkahkanlah kakimu di dalam in the path of Jesus. Berarti apa? Mengikuti jejak langkah Kristus. Jangan ke jalan yang lain. Lalu bertanya, apa yang Yesus buat di tengah jalan bagi kedua murid galau? Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Yesus buat. 1, perhatikan, Yesus mendengarkan mereka. Kalau kita baca Injil ini ya, cerita itu ya, 2 murid ini sok tahu gitu. Mereka ngomong tentang Yesus sendiri, gosipkan tentang Yesus. Yesus sendiri tidak hanya mendengarkan mereka, biarkan mereka mencurahkan kegalauan mereka. Ngoceh terus. Yesus hanya diam dan dengarkan. Demikian juga gereja anak-anak muda ini. Mereka sebenarnya sedang diserang oleh serigala-serigala seperti dalam bacaan pertama tadi. Ajaran-ajaran palsu seperti dalam bacaan pertama tadi. Makanya harus ada saringannya. Kalau tidak, kita akan hancur berantakan. Kawan dan lawan siapa yang tahu di dunia medsos? Orang bisa like dan subscribe. Tapi modusnya bisa macam-macam loh. Orang bisa bikin akun palsu. Dan menyamar dengan identitas yang begitu jelas. Padahal tidak jelas. Nah, anak-anak ini menyimpan sebenarnya kegalauan sendiri. Dalam ensikliknya Fratelli Tutti, artikel ke-30, Paus Fransiskus
Dia bilang begini, di tengah dunia saat ini, rasa memiliki sebagai satu keluarga umat manusia semakin memudar. Apa yang berkuasa adalah sikap dingin, nyaman, tidak peduli satu sama lain, sehingga tidak ada kehangatan, asyik dengan diri sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Dunia dengan persoalannya mudah sekali menipu kita. Kita berpikir bahwa kita sudah sangat berkuasa dan sukses, padahal sebenarnya kita merasakan kekosongan dan kesepian. Untuk itu diperlukan jalan untuk menumbuhkan harapan dan mendorong pembaharuan melalui budaya perjumpaan. Ini yang hilang dalam masa pandemik ini. Yang kedua, dilakukan Yesus bagi dua murid galau yang hendaknya kita ikuti. Yaitu apa? Keyakinanmu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Kita banyak mengadopsi ajaran-ajaran, tetapi tanpa membuat konfrontasi dan internalisasi. Dan ajaran Kristus banyak yang bablas karena ini. Saya menyebutnya absen literasi dan internalisasi kitab suci. Makanya Yesus itu ketika melihat mereka ini, ya, absen literasi yang pernah dia berikan, ia mengingatkan mereka berulang-ulang apa arti Mesias harus menderita. Dia ulang lagi pengajarannya. Juga isi nubuatan kitab suci. Nah, ini proses literasi supaya para murid menginternalisasi dalam mindset dan sikapnya agar sesuai dengan visi kebenaran. Kalau bicara tentang hal ini, saya rasa kita di Indonesia ini harus perlu untuk mengingat literasi sesuai dengan kitab suci. Saya ambil contoh. Di mana-mana setiap hari kita dengarkan sana-sini wartah, ya, syiar tentang Yesus itu nabi. Maka muncul seorang Paul Zheng yang mengatakan dia adalah nabi yang ke-26. Ini sebenarnya satu sindiran yang menohok sebenarnya. Kita dengar di mana-mana selalu disebut Nabi Isa. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya pernah ingatkan dan sekarang saya ingatkan lagi. Jangan sampai terkecoh, ya, dengan konsep Nabi Isa. Apakah itu hanya karena kita ini hidup di tengah alam mayoritas? Saya terus terang kadang-kadang jengkel juga dengar orang yang bilang agama Muslim dan non-Muslim. Agama saya Katolik, saya bukan agama non-Muslim. Nah, ini kan pengaruh mayoritas minoritas. Sehingga kita cenderung dicopot identitas kita masuk ke dalam, ya, anonymous gitu. Ya. Padahal saya seorang Katolik. Saya bukan agama non-Muslim. Indonesia dikenal dengan 5 agama kok. Kenapa hanya disebut jadi 2? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Paul Zheng ini terlepas dari pro kontra, membuat kita untuk berpikir kembali gitu, mengkritisi kembali. Jangan sampai kita sudah terbawa arus, sehingga kita pelan-pelan makin sering mendengar, kita akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Nabi. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah Nabi, ketika Anda percuma, maka buang seluruh kitab sucimu. Sebab kitab suci berbicara tentang Yesus Tuhan, bukan Yesus Nabi. Tidak berguna tuh. Kehadiran Roh Kudus yang kita doakan ini mendesak kita supaya memperoleh literasi yang matang dan benar tentang Yesus Tuhan. Ini sesuai isi kitab suci. Roh Kudus mengingatkan kita seperti Yesus mengingatkan 2 murid tentang visi kitab suci. Jangan kita kuburkan Yesus untuk yang kedua kali. Karena dia bukan nabi. Nabi sehebat-hebatnya dia akan hancur di dalam kubur. Tapi Tuhan tidak akan hancur di dalam kubur. Ia bangkit mulia. Kebangkitan ini menghancurkan kuasa iblis. Karena kubur itu lambang iblis dan kekuasaannya. Ya. Karena itu, sekali lagi, orang yang terhormat seperti Nabi Elia, Yeremia, orang-orang yang besar. Tapi mereka manusia biasa. Katakanlah Nabi Yohanes, orang yang sangat dihormati. Tetapi apakah dia mempunyai kuasa untuk melenyapkan dosa? Dia hanya mendengarkan pengakuan dosa orang. Tetapi dia tidak bisa mengalahkan dosa itu. Tapi Yesus dalam roh dan kebenaran, dia menghancurkan dosa itu. Kuasa dosa yaitu roh jahat. Inilah biangnya. Lawan head to head dari Roh Kudus.
Kalau gitu kita harus matang dalam literasi ini. Jangan selalu mengidentikan dosa dengan perbuatan salah, perbuatan salah. Itu konsep agama lain. Dosa itu adalah kejatuhan dalam power atau kuasa roh jahat. Saya kira orang Indonesia ini paling senang nonton film horor ini gara-gara begini. Suster ngesot misalnya, ya. Orang berhalusinasi dalam alur-alur sesat yang dibangun tanpa sadar, mereka menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Saya bukan bilang gak usah nonton, bukan. Ya. Yang saya ingatkan adalah, Roh Kudus diutus Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa jangan salibkan Yesus untuk yang kedua kali, gara-gara selalu mengidentikan dosa dengan perbuatan salah, sembari mengidentikan, ya, melupakan roh jahat di balik perbuatan salah ini. Berarti apa? Kalau engkau melihat salib Kristus, engkau mempunyai kebanggaan dan sukacita. Sebab dari atas salib itu telah dipaku, Kristus telah memaku surat hutang kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang sudah lunas dari hutang dosa. Itu konsep yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, jalan ketiga yang Tuhan Yesus tunjukkan, yaitu ungkapkanlah di dalam perbuatanmu. Kita orang Kristiani bukan hanya terpanggil agar hidup baik. Itu panggilan semua manusia. Seorang Kristiani harus menghasilkan hidup yang berbuah. Kalau kita jujur ya, gampang mengatakan kata begini. Menjadi orang baik ada susahnya, ampun-ampun. Apalagi menjadi orang yang berbuah. Jangan takut, ya, galau, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus bilang, Ia mengutus Roh Kudus untuk membawa sukacita, penghiburan. Dan tugas Roh Kudus dalam doa Yesus adalah mengajarkanmu dan mengingatkanmu akan ajaranku. Murid Emmaus kecewa dan pulkan karena mereka lupa akan pesan kebangkitan. Akibatnya mereka tidak fokus. Ada satu hal yang indah di sini. Mari kita melawan lupa. Caranya apa? Literasi sesuai kitab suci. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus membuat murid Emmaus berkobar-kobar. Hati dan pikirannya berubah di dalam mindsetnya. Yang mereka pegang adalah Yesus. Iman akan Mesias yang bangkit. Apa yang Anda pegang? Engkau memegang salib Yesus? Atau engkau memegang logika dan ilmu pengetahuan untuk memahami persoalan-persoalan? Atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dunia? Atau pertemanan dan keluarga? Atau harta benda, tubuh, kesehatan? Atau juga kecantikan? Tidak ada yang kekal, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya kira Anda semua pasti tahu tentang cerita seorang raja dengan 4 istri. Ya, bila Anda tahu, silakan direnungkan. Bagi yang belum, saya cerita singkat aja. Ada seorang raja dengan 4 istri. Ia mau mati, tapi ia tidak mau sendiri. Maka ia menginginkan istrinya menemani dia masuk ke alam abadi. Dipanggillah istri yang pertama dari tempat pembaringan sakitnya. Dipanggillah istri yang keempat. Istri yang keempat, istri yang paling muda, yang paling cantik. Apakah engkau mau menemani aku masuk ke kerajaan abadi dalam kehidupan yang kekal? Istrinya bilang, aku masih terlalu muda. Aku masih ingin melanjutkan hidupku di dunia ini. Hidupku masih panjang. Pergilah ia. Dan sang raja menjadi kecewa. Istri yang keempat, yang ketiga, dia panggil. Maukah engkau menemani aku sampai kehidupan yang kekal? Istri yang ketiga bilang, kalau aku pergi bersama engkau, siapakah yang memperhatikan harta kekayaanmu? Engkau membangun kerajaan yang sangat kaya dan masyhur dengan begitu banyak kelimpahan, kemakmuran. Siapa yang akan mengelola kalau engkau pergi? Biarkanlah aku tinggal dan mengelolanya. Pergilah ia, dan sang raja menjadi sangat kecewa. Datang istri yang kedua. Istri yang kedua tidak terlalu muda, tetapi dia yang paling telaten di dalam menjaga dan memelihara sang raja. Apakah engkau mau menemani aku? Kata sang raja, untuk memasuki alam yang abadi. Dan istri yang kedua ini menjawab, aku, sebagaimana kau tahu Baginda, selama hidup selalu menyertai engkau. Suka dan duka selalu kusertai engkau.
Tetapi dalam hal kematian, aku akan mengurus engkau sampai di penguburan. Tapi selanjutnya engkau pergi sendiri, aku menghormati engkau sampai di kuburan. Istri yang mengabdi tetapi hanya sampai kuburan. Tetap sedihlah hati raja. Tidak ada istri yang keempat, tiga, dan dua mau menemani dia. Maka muncul suara dari belakang yang berseru, aku akan menemani engkau sampai hidup yang kekal. Anda tahu siapa dia? Istri yang pertama. Istri tua, istri yang paling tidak dia perhatikan. Tiga jawaban dari istri terdahulu membuat dia sedih. Jawaban yang bagus dari istri yang pertama juga membuat dia sedih. Kenapa dia tidak gembira? Karena inilah istri yang paling dia tidak perhatikan. Padahal dia mau menemani dia sampai hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang mempunyai 4 istri. Istri yang keempat adalah kecantikan dan tubuh kita. Apapun kita usahakan demi supaya tubuh dan kecantikan kita, tubuh sehat dan kita tetap cantik, ganteng, dan lain-lain. Tapi apakah itu akan kekal? Kematian akan memisahkan kita dari tubuh dan kecantikan. Setiap orang mempunyai istri yang ketiga, yaitu harta benda dan kekayaan. Apakah kematian bisa membuat kita membawanya? Tidak bisa. Percuma, tidak ada yang kekal. Istri yang kedua adalah orang-orang yang baik di seputar kita, kaum keluarga, sahabat kenalan kita. Mereka orang-orang yang tulus. Tetapi sampai kematian, mereka hanya mengantar kita sampai di depan kuburan. Setelah itu goodbye, pergi sendiri. Apa yang menemanimu sampai hidup yang kekal? Jiwamu, rohmu, imanmu, hubunganmu dengan Tuhan. Inilah hidup yang abadi. Jangan sampai engkau sedih di akhir hidupmu, karena ternyata engkau tidak menaruh perhatian kepada Dia. Semoga Roh Kudus membuat kita untuk mampu menjawab dengan sukacita persoalan-persoalan hidup, mengubah kegalauan karena kita tahu sebuah hal yang baik, melawan lupa dengan literasi kepada firman Tuhan sendiri. Yang hidup di dalam firman Tuhan memperoleh roh dan kebenaran. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengakhiri perayaan Ekaristi Novena Roh Kudus hari yang ke-6. Saya hanya mengatakan secara singkat saja, Anda mengenal dengan yang namanya Mahatma Gandhi, bukan? Ajarannya sangat terkenal dengan ahimsa, yaitu mengalahkan dengan diam. Ia sangat terilhami oleh khotbah Yesus di atas bukit. Dia bilang, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan kalau kamu disakiti, diam. Mendoakan orang yang menyakitimu, kecuali ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan ini. Dia kagum sekali akan Yesus. Suatu ketika, ia masuk ke gereja orang kulit putih, orang barat, tetapi ia dicegat oleh seorang penjaga dengan mengatakan, maaf, gereja ini hanya boleh dimasuki oleh orang yang berkulit putih. Karena itu, sejak saat itu ia mengatakan, saya menerima Kristus tetapi saya menolak Kristen. Kenapa Gandhi tidak percaya Yesus? Gara-gara pengikutnya. Banyak orang tidak menolak Kristus, tetapi menolak orang-orang yang mengenakan baju Kristen. Kita ini menggunakan baju Kristen. Mungkin hidup kita tidak berbuah, tapi malah menggagalkan orang untuk mengikuti Yesus karena kata dan perbuatan kita yang salah. Kita mohon berkat Tuhan agar kita menggembirakan orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita di Novena Roh Kudus hari yang ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.